Nah, sekarang aku sudah bersama Dr. Dika, Halo. Sport Medicine Specialist Yes. dari Wells Pro. Betul. Nah, sekarang kita udah ada di mana nih, Dok? Kita sekarang lagi ada di training areanya Wells Pro. Keren Ini banget kita tuh. punya Lihat, training luas area, sekali. ada functional area juga di situ. Ini beberapa alat-alat untuk kita pakai. Tapi bukan cuma di sini sebenarnya. Terapi kita ada beberapa alat. Kita punya alat untuk CPET ya, pemeriksaan jantung dan paru-paru. Ada juga untuk fisioterapinya. Dan kita juga punya alat untuk neuromuscular training ya dengan robotik namanya Huber ada di sebelah sana. Itu yang menjadi keunggulan dari Wells Pro. Betul. Ya? Kita langka memang, ini. Ya, Teknologi kita langka. sangat mengutamakan kecanggihan lah gitu untuk bisa memeriksa pasien. Kita lagi nyiapin mesin waktu. Apa Oh tuh? enggak nyampe Lorong situ. waktu? Enggak nyampe. Zidane? Bukan. Wah, bukan, Bismillahirrahmanirrahim. Panggil Pak Haji. Iya, jadi Pak Tuh Haji. kan. Sekarang kita keliling lagi yuk, Yuk, kita lihat lagi. yuk. Oke, Dokter Dika, aku mau nanya dong, gimana sih sebagai sport enthusiast nih, Ya. cara meningkatkan level fitness kita dan performance kita saat berolahraga? Oke, jadi sebenarnya gini, kalau kita emang senang olahraga kayak lari gitu-gitu kan ya, kita juga jangan cuman fokus sama larinya doang. Ya. Begitu pula olahraga lain, senang main basket, senang main bola, jangan cuman olahraga main bolanya toh, tapi juga kita mesti memperkuat fondasi-fondasinya. Nah, Banyak fondasinya, ada bicara jantung paru, bicara kelenturan tubuh, bicara kekuatan otot, daya tahan otot, sampai ngomongin kayak agility, ngomongin keseimbangan, koordinasi gerak, macam-macam lah pokoknya lah, kecepatan reaksi. Dan makanya kita ada beberapa alat yang kita pakai di sini yang bisa kita pakai untuk melatih itu semua. Oke. Seperti misalnya ini nih, kita punya namanya Blaze Spot. nah ini nih alatnya. Ini Menarik bukan sekali ya. landasan pesawat ya. Bukan Walaupun ya. mirip kayak landasan Atau bukan helikopter. lampu disco juga bukan. juga, karena nggak ada lagunya. Jadi kita pakai ini untuk bagaimana melatih pertama waktu reaksi seseorang supaya lebih cepat reaksinya, sama juga agility-nya. Makanya kenapa? Ya kita pengen orang ini pertama jangan sampai dia mau main bola atau basket atau apapun itu atau lari tapi jadi gampang cedera. Dan yang kedua, kalau misalnya emang dia habis cedera, kita pengen make sure dia udah siap balik ke lapangan. Dan salah satu yang kita mesti make sure adalah orang sebelum balik ke lapangan pasca cedera, dia mesti punya agility yang cukup bagus. Dengan ini tesnya ya. Nah, kalau sekarang kita ada di mana nih? Nah, kita ada di ruang neuromuscular training namanya. Jadi neuromuscular training. Simpelnya adalah bagaimana kita bisa melatih sistem neuromuskular kita. Selama ini kita suka lebih fokus sama kekuatan. Ya. Kekuatan. Kalau ada orang cedera, latihan penguatan, Ototnya. ya kan? Sebenarnya penguatan. Padahal kalau kita bicara mau menstabilkan sendi-sendi kita, mau bikin core balance yang bagus, mau bikin tubuh supaya keseimbangan yang juga optimal, nggak cukup dengan kuat. Tapi gimana si otak itu bisa kontrol penuh itu berbagai macam otot yang ada di tubuh kita. Nah, kalau kita bicara daya kontrol, daya kendali, maka kita bicara sistem neuromuskular yang terlibat. Nah, alat inilah yang kita pakai. Namanya Huber 360 ya, Huber 360. Ini kita pakai supaya otak kita bisa memproses. Jadi ada input di layar situ, ada layarnya kan. Itu akan mengeluarkan input visual yang akan ditangkap mata, diproses otak, dan akhirnya akan dilakukan pengendalian penuh ke tubuh, ke kaki kita, ke core kita, supaya kita benar-benar oke, posisi gue lagi begini nih, maka otak gue mesti bikin supaya stabil, dia mesti kontraksi ke arah sini. Nah gitu. Jadi inputnya ada terus dan akhirnya dia akan terlatih untuk bisa. Analisa apa saja yang bisa kita dapatkan Nah, dari alat ini? dari alat ini kita bisa dapat berbagai macam hal. Pertama segi keseimbangan. Nah, ini kan udah kita lihat di gambarnya udah mulai gerak-gerak ya. Awalnya diem doang. Iya. Diem doang. Kita bisa ngeliat secara postural orang ini miringnya kemana sih? Oke, jadi center of gravity bisa Iya, dinilai gitu jadi ya. kalau orang tuh kadang-kadang ada yang skoliosis gitu kan, ternyata dia atau kakinya pendek sebelah, itu dia tuh ternyata center of gravity dari tengah-tengah. Dia COG-nya, center of gravity-nya, dia lebih condong ke Sebelah kiri atau kanan. atau depan atau belakang tergantung kondisi orangnya. Iya. Nah makanya kenapa? Itu kan kalau kita yang cuma pakai mata telanjang bisa sih lihat, tapi kan subjektif banget ya. Iya. Nah kalau di sini langsung ada reportnya. Oke. Kalau miring berapa jauh sih miringnya? Jadi postural imbalance bisa kita cek dari Bisa, sini. atau kayak gini nih, ini kan lagi lagi striding, lagi jalan di tempat. Ini bisa dipakai untuk lihat, oh ternyata pas lagi sebelah kanan tuh dia numpuk banget di sebelah kanannya. Begitu kiri cuma asal naruh kaki doang. Hal-hal kayak gitu juga bisa kita nilai di sini, lebih kelihatan secara quantified lah. Dan menariknya lagi adalah ini alat bukan cuma buat assessment doang, tapi juga ada trainingnya. Oh gitu. Iya, jadi dapat nih kita, oke, setelah di-assess, oh rupanya memang kondisi dia misalnya secara postural, secara keseimbangan lebih condong ke sisi sebelah sini, gitu
kan, dengan titik bias COG-nya tuh sekian. Nah, kita bisa ngasih program di alat yang sama. Oke, jadi dilatih pun di sini, Iya. trainingnya di sini Iya, di untuk sini. memaksimalkan biar tubuh kita balance gitu. Iya, ya. jadi supaya balance-nya, koordinasinya, stability-nya itu benar-benar optimal. Wow, Gitu. keren. Ada alatnya juga. Oke, sekarang kita sudah ada di alat yang kedua. Ya. Tadi kita kalau sudah ke alat yang namanya Huber, itu tadi Lebih ke arah untuk neuromuscular training, cuman ada 3 di Indonesia. cuma ada 3 di Indonesia Iya. tadi. Kalau yang ini namanya CPAT ya. CPAT, ini namanya CPAT. CPAT sebenarnya ini nama tesnya CPAT. Jadi kita menggunakan alat ini untuk mengukur cardio pulmonary function. Jadi protokolnya namanya CPAT. Jadi untuk manfaatnya mengetes kayak FO2 max seperti Iya, itu ya. jadi orang kan selama ini kita kan kalau di jam tangan pinter, smartwatch ya, kita kan sering kali ada tuh VO2 max sekian. Berapa banyak sih oksigen yang bisa diambil dan kemudian digunakan orang ini untuk bergerak secara maksimal. Nah, kalau kita cuma lihat jam tangan kan dia nggak ngukur oksigen yang kita ambil. Betul. Makanya kenapa sebenarnya pada jam tangan pintar, smartwatch gitu, itu lebih ke arah estimasi. Jadi untuk melihat orang-orang yang dia lihat nih, oh kalau orang ini dengan heart rate sekian bisa lari sekian jauh, maka diestimasikan si VO2 max-nya sekian liter per kilogram berat badan per menit. Ya. Tapi itu estimasi. Terus gimana biar nggak estimasi? Biar akurat. Mesti diukur dong oksigennya berapa yang keambil beneran. Alatnya bisa Alatnya diukur. ini nih. Jadi untuk para sport enthusiast ataupun atlet yang mau meningkatkan performanya dan level kebugarannya, mau ngecek nih seberapa banyak sih FO2 max-nya yang bisa kita hasilkan, bisa jadi. kita ya, hirup Hirup. oksigennya. Nah. Bahkan nggak cuma VO2 max doang sebenarnya Coach Debbie. Alat ini juga sekaligus bisa ngeliat pertama jantungnya aman apa enggak. Oke. Karena kita juga pada alat ini kita juga akan ngecek secara langsung real time EKG pasiennya. Jadi kalau misalnya nanti tiba-tiba ada gangguan jantung, kita bisa langsung tahu. Kemudian kita juga bisa melihat fungsi parunya, seberapa banyak pengembangan parunya itu dapat menghirup udara. Karena kita kan juga pakai sungkup kan. Belum lagi kita juga bisa menilai metabolismenya. Di sini kita bisa melihat nih bahkan pada zona berapa dia secara optimal menggunakan lemaknya. Oke. Mengoksidasi lemaknya itu bisa Wow. kebaca semua di sini. Jadi metabolisme energi juga bisa dibaca. Gitu. Untuk menggunakan alat ini biasanya memerlukan waktu berapa menit? Biasanya sama persiapan kita masang EKG ya bangsa-bangsa 30-40 menit lah. Tergantung karena gini, ini kan alat untuk menguji kemampuan maksimal penggunanya. Jadi kalau orangnya train banget, ya lama larinya. Kecuali kalau yang sedang yang nggak pernah olahraga, Nah, gini, sebentar aja udah ngos-ngosan udah gitu ngos-ngosan. ya. Bahkan kita juga gini, di sini kita di Wells Pro juga nggak cuma pakai ini. Kalau memang misalnya kita ada pasien yang tanda kutip sedentary gitu ya, kemudian juga mungkin tidak terlatih, bahkan mungkin punya penyakit tertentu yang rasanya nggak aman untuk tes maksimal, kita punya tes lain. Oke. Kita jadi bisa pakai tes yang jauh lebih aman. ada beberapa opsi yang bisa digunakan ya. Iya, kayak ini doang. Oke, itu tadi liputan aku di Wells Pro. Kita sudah lihat bagaimana kecanggihan alat-alat yang ada di sini dan fasilitas apa yang ditawarkan. Nah, semoga Wells Pro juga bisa menjadi sahabat untuk para penggiat olahraga agar bisa menjaga kesehatan tubuhnya secara optimal dan juga menghindari dari resiko cedera. Nantikan terus jalan-jalan aku selanjutnya dan sampai jumpa. Terima kasih.